Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tahukah saudara bahwa sering sekali kita dikecewakan oleh orang lain berkaitan dengan janji. Janji mudah diucapkan, tapi susah ditepati. Bukan hanya kita yang mengalami, saudaraku. Daud mengalami hal yang sama. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Daud bilang, gak ada lagi orang yang saleh. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Daud berkata, banyak orang tidak bisa menepati janjinya karena sudah lenyap kesetiaan dari dalam hidupnya. Yang kedua, Daud berkata di ayat yang ketiga, telah lenyap orang-orang yang menepati janjinya karena mulut mereka penuh dusta. Kita menjadi terbiasa berdusta, berbohong satu dengan yang lain, lalu tidak menepati janji, seolah-olah lumrah. Itulah pandangan dunia saat ini. Dan ketika kita terbiasa dengan seperti itu, maka konsekuensinya adalah kita pun merasa biasa untuk tidak menepati janji kepada orang. Dan yang kedua, kita pun sudah punya presumpsi, sudah punya pendapat awal bahwa semua orang susah dipercaya kalau berjanji. Makanya tidak heran kalau ada orang yang sama sekali tidak mau meminjamkan barangnya. Karena dia sudah punya pengalaman pahit. Mungkin dulu dia pernah meminjamkan barang dengan mudah kepada orang lain. Tapi 3, 4, 5, 10 kali dia dikhianati. Itu sebabnya saudaraku, mereka tidak bisa ataupun tidak mudah untuk meminjamkan. Nah, saya ingin berkata kepada saudara, semakin lama kita akan semakin banyak ketemu dengan hal-hal seperti itu. Lalu Daud berkata dalam ayat yang keempat, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Ternyata yang ketiga, Daud berkata, kita cuma cakap besar. Itu yang membuat kita susah menepati janji. Hanya omong doang. Saudara akan ketemu dengan yang pertama tadi apa saudaraku? Orang yang tidak setia. Yang kedua, orang yang suka berdusta. Yang ketiga, orang yang bercakap besar. 3 tipe orang ini tidak bisa menepati janjinya. Bahkan yang keempat adalah ayat yang kelima, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Yang keempat, menindas, para penindas. Susah. Dia bilang, oke, kamu bekerja dengan saya, gaji kamu 5 juta. Tapi nanti ketika tiba waktunya gajian, dia berkata, aduh minta maaf ya, karena kita belum menguntungkan, saya bayar 1 juta dulu ya. Susah saudaraku. Saya punya pengalaman yang sangat buruk sekali. Ketika 2 bulan yang lalu, saya antarkan mobil kita ke bengkel. Teman-teman, staf mengantarkannya. Janjinya 2 minggu selesai. Sekarang sudah lebih 2 bulan. Belum selesai. Makanya sering sekali saya sampaikan kepada staf saudaraku, kalau bikin janji dengan orang-orang, jangan berasumsi bahwa semua orang akan tepat janji seperti kita. Karena bagi orang lain, ingkar janji itu biasa. Jadi saya selalu punya sikap, membutuhkan ketegasan, rest assurance, sebuah kepastian dari orang lain, teman kita bermitra, ataupun menjadi vendor kita,
untuk dia bisa menepati janjinya. Tapi Daud berkata, sekalipun aku ketemu dengan orang yang tidak setia, sekalipun aku ketemu dengan para pendusta, sekalipun aku ketemu dengan orang yang cuman banyak bacot, besar mulut, sekalipun aku ketemu dengan orang yang maunya menindas, tapi aku tidak mau pandanganku terhadap Tuhan rusak hanya gara-gara aku sering ketemu dengan manusia yang tidak tepat janji. Dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Saya ingin supaya kita juga sama seperti Daud. Jangan sampai saudara pahit kepada manusia, kebawa-bawa pahit kepada Tuhan. Daud mengatakan, saudaraku, 7 kali dimurnikan, artinya sudah teruji berulang kali, diuji berulang kali, dan sungguh dia tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia berjanji, kemungkinan ada peluang saudara kecewa. Kalau Tuhan berjanji, engkau tidak akan dikecewakan. Sekarang, apa action yang perlu kita miliki supaya kita tidak dikecewakan? Yang pertama, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau bertemu dengan manusia yang tidak menepati janji, doakan, bukan dikutuki. Jangan kecewa, doakan, karena manusia memang penuh kelemahan. Dan yang ketiga, jangan menjadi pribadi yang tidak tepat janji. Kiranya firman ini menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkualitas. Tuhan Yesus memberkati.